Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Al-hadith as-sadis wa ishrun. Hadis yang ke-26. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rak'atani bisiwakin khairun min sab'ina rak'atin bidunis siwak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rak'atani, 2 rakaat, bisiwakin, dengan menggunakan siwak, khairun, itu lebih baik, min sab'ina rak'atin, daripada 70 rakaat biduni siwak, yang mana 70 rakaat tersebut tanpa menggunakan solat, tanpa menggunakan siwak. Allahumma shalli ala Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Siwak ini adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa siwak itu apa? Siwak itu arti awalnya adalah menggosok. Orang kalau gosok itu namanya siwakan. Paham ya? Nah, jadi kalau ada sampean gosok lakinya gak bisa bahasa Arab, gatel, coba siwaken punggungku, artinya apa? Gosokkan dalam segi bahasa. Tang mata minta siwak, colok kaki baik kemarin. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, siwak itu artinya menggosok. Nyetrika, ya siwak secara bahasa, gosok. Tapi yang dimaksud ketika di dalam agama ada kalimat siwak, bukan gosok itu. Setiap di dalam agama, kiai ceramah, habib ceramah di pesantren, ketika kita mendengar siwak dari versi agama, yang dimaksud oleh agama apa? Dalkul asnan wa ma hawalaiha bikulli syai'in khashin. Siwak itu adalah menggosok gigi dan sekitarnya dengan sesuatu yang agak kasar. Itu namanya siwak. Jadi siwak itu apa? Gosok gigi dengan sesuatu yang kasar. Apapun. Namanya apapun itu. Allahumma shalli ala Muhammad. Loh, sikat gigi nih, Beb. Sikat gigi itu. Apakah itu dikatakan siwak? Siwak. Apakah make sikat gigi mendapatkan pahala siwak? Dapat. Tapi kata ulama, kalau pakai sikat gigi harus pakai niat. Karena banyak orang siwakan nggak tahu niatnya, ya. Tapi kalau pakai siwak ini pasti dia menginginkan, yang dimaksud adalah mengikuti sunnah Nabi. Paham ya? Jadi bukan cuman membersihkan, supaya kalian tahu Islam itu bersih, Islam itu indah. Nah, sikat gigi, kapan sikat gigi kita bisa mendapatkan pahala siwak? Kalau kita sikat gigi kita niati bersiwak. Jadi ambil odol, taruh di sikatnya, ya Allah, niat bersiwak, cukup, gosok sudah. Paham ya? Jadi siwak itu apa? Menggosok gigi dan sekitarnya dengan tujuan apa? Dengan tujuan supaya bersih. Paham ya? Nah, dengan sesuatu yang agak kasar. Kalau pakai yang halus nggak bisa. Nggak bisa pakai plastik yang halus diginikan, atau pakai botol ini. Siwak, oh siwak kan Can Habib siwak, gosok. Kalau lagi pereng, wah. Nah, ini nggak bisa. Kenapa? Syaratnya siwak itu harus khoshin, harus agak kasar. Tangan ini kan kasar, Beb. Apa boleh pakai tangan? Boleh. Siwakan pakai tangan boleh, tapi dengan catatan. Satu, bukan tangannya sendiri. Tak boleh tangan ngedipi.
Kedua, harus pakai izin. Seumpama sampean pengantin baru, wah, berbunga-bunga, berbuah-buah, mengacok mancok. Allahumma shalli ala Muhammad. Kepingin apa? Kepingin disiwakin. Enggak bawa siwak, Dik. Saya mau sholat. Istrinya kebetulan datang matahari. Datang apa? datang are. Maka ya apa? Maka ngomong sama istrinya, Dek, siwakkan diriku dengan tangan yang manis darimu. Kalah. Dek, apa batal wudunya kalau dipegang istri? Hah? Jangan batal muntuni kiai mah tahu kakek. Apa batal? Hah? Batal. Batal. Berarti tak ngaji kakek. Istri itu memegang suami itu enggak batal. Wudunya suami. Kalau yang dipegang itu kuku, apalagi? Gigi, apalagi? Rambut. Dimon sikun siwakan eseding ngari ya tak batal. Mon bi esep-sep ya batal. Tahu sebejeng lah ala kowe. Paham ya? Jadi siwak pakai tangan itu boleh, tapi dengan catatan harus tangannya orang lain dan dapat izin. Paham ya? Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, itu. Jadi siwak itu apa? Siwak itu adalah menggosok sekitar. Bu, dengarkan. Siwak ini ajaib. Nah, dengarkan. Siwak itu semuanya, siwak itu kan pokoknya menggosok gigi dengan sesuatu yang agak kasar. Maka itu dikatakan bersiwak. Nah, kita punya pemimpin untuk membersihkan gigi, kita punya nabi. Dikatakan oleh sahabat, "Allamani." Rasulullah mengajarkan kepada kami. Kulla syai'in, semua sesuatu kami diajarkan. Hatta julusu fil khala', bahkan tata cara duduk di kamar mandi diajarkan oleh Nabi. Sekiranya buang kotoran lancar diajarkan sama Nabi. Nah, Nabi itu gosoknya pakai apa? Pakai kayu apa? Nah, ini kita bahas. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Nah, kalau bersiwak itu pakai apa? Dengarkan. Bersiwak yang paling bagus itu ada derajatnya. Ada 5 derajat bersiwak. Bersiwak itu ada 5 derajatnya. Derajat tertinggi. Derajat tertinggi. Dengarkan. Kita kan tadi mengatakan bahwasanya siwak itu, orang yang sholat pakai siwak itu lebih baik daripada 70 rakaat tetangga kita nggak pakai siwak, kita cuma 2 rakaat. 2 rakaat kita lebih unggul daripada 70 rakaat yang mereka nggak pakai siwak. Apa siwak? Menggosok. Yang dimaksud agama menggosok gigi dan sekitarnya dengan menggunakan apa sesuatu yang agak kasar. Lah, Nabi pakainya yang apa, Habib? Nah, dengarkan. Ini 5 yang diperbolehkan oleh Nabi, derajatnya dari tinggi. Yang pertama adalah an yakuna bi'udil araqi, dengan kayu arok. Kayu arok itu adanya di Arab. Nah, kayu arok ini yang paling bagus untuk siwak karena banyak seratnya. Ini kayu arok namanya. Khilaf antara kayu arok itu masih ada perbedaan. Yang mau dibuat siwak itu yang bawa akarnya apa rantingnya. Sebagian ulama condong rantingnya. Saya pernah dulu beli rantingnya. Kalau rantingnya tapi nggak seperti ini, nggak ada sikatnya. Artinya nggak ada apa namanya? Nggak ada seratnya. Ada yang mengatakan yang dimaksud arok itu akarnya yang bawa. Jadi yang dijual-jual yang sekarang ini adalah akarnya. Karena persis seperti sikat gigi. Subhanallah, sebelum adanya sikat gigi, Islam sudah ngajarkan ini. Nah, ini siwak. Ini kayu siwak namanya. Kayu siwak ini yang paling bagus.
Ada ulama mengatakan rantingnya, ada yang mengatakan akarnya. Tapi yang dipakai sekarang itu mayoritas adalah akarnya. Kenapa? Karena lebih banyak apa namanya? Serat, lebih banyak seratnya. Nah, ini yang pertama. Kayu ini. Dengarkan. Dan juga siwak ini tidak boleh lebih dari 1 jengkal. Lihat. Ini kan tidak lebih 1 jengkal. Tidak boleh kurang dari 4 jari. Ini 4 jari. Tidak boleh kurang dari ini. Kalau sambian siwakan biasanya segini. Oleh haji sabak ning ditaruh di tasbih itu makruh dari segi ukurannya. Paham ya? Ya kalau dapatnya ya dapat pahala bersiwak, tapi makruh dari segi ukurannya. Ukurannya itu tidak boleh lebih dari 1 jengkal, tidak boleh kurang dari 4 jari. Paham ya? Dengarkan, Bu. Siwak ini penting, Bu. Siwak ini bisa menghilangkan daripada kuman yang ada di mulut. Mulut manusia itu mulut paling kotor. Kenapa? Kebi masuk, rojok, cendol, semangka, bom nih gini deh. Apa nyaman deh? Apa nyaman deh yuk? Bah kelepon cetot gula merah. Allahumma shalli ala Muhammad. Mulut manusia ini paling kotor. Kenapa? Semua masuk rujak, kapi, apa sih tak masuk? Prei beto. Nah, makanya dengarkan. Mulut manusia ini kotor. Nabi memilihkan kayu. Nabi memilihkan kayu ini kenapa? Ini bukan cuman untuk membersihkan, tapi air kalau campur dengan daripada apa namanya? Air kalau dicampur dengan seratnya kayu arok ini bisa membunuh kuman. Habib Salim Asyatiri, saya pernah dengarkan sendiri, dikatakan di Eropa itu ada seorang dokter, mereka ini kumpul ingin nyari obat yang bisa membunuh bau mulut, sehingga ada yang kasih kimia rapat, ayo sebulan lagi kita kumpul, apa hasilnya? Ada yang pakai zat kimia, ada yang pakai ini, ada yang pakai ini, hasilnya nggak maksimal, hasilnya hampir, tapi masih ada. Ada dokter muslim, dia ingat Nabi bahwasannya siwak itu apa? Di antaranya istimewanya siwak adalah as-siwaku matharatun lil fam. Kata Nabi, siwak itu mensucikan, bukan cuma membersihkan, mensucikan. Artinya di atasnya bersih kalau suci itu, membersihkan mulut. Sehingga dokter ini ngambil siwak kemudian etoto, apa etoto bahasa Indonesia? Dikul-bukuliku, dia apa no itu? Didutu ya? Iya, didutu iku. Di ngenek-ngenek no bek watu iku. Terus diantem no nang dasmu, dia apa no iku? Ditumbuk kayu anu itu diselep lah gampangnya, diselep, airnya yang dicampur sama siwak itu diteteskan ke kuman yang diambil dari mulut, langsung mati. Sehingga dokter yang lain kaget, kok bisa kamu tahu? Agamaku yang mengajarkan ini. Sehingga di barat kayu siwak ini mendapat julukan apa? Ud Muhammad, kayunya Muhammad, syajaratu Muhammad. Karena Nabi yang pertama kali menggunakan siwak ini, digunakan untuk bersiwak ini, dan ini adalah himbauan daripada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siwak. Paham ya? Dengarkan, ibu-ibu, bapak-bapak, pak, bau mulut ini penting, dijaga. Sampai tahu orang-orang Arab itu mulutnya selalu bersih. Kenapa? Saya kasih rahasianya. Catat Bu, supaya sampean neser lagi nyu siom bi deh. Jadi maring akan acan nyium lagi nah. Allahumma shalli ala Muhammad. Dengarkan, orang-orang Arab itu para syarifah dulu itu, para syaraif yang ada di kota Tarim dan yang lainnya yang di Indonesia, mereka para syaraif itu punya apa namanya, punya rahasia yang membuat mulut mereka itu selalu harum. Mulutnya itu selalu harum. Kadang kita ini terlalu meremehkan bau mulut. Kadang ngomong sama orang
Langsung musuh yang kita ajak ngomongin langsung ngantuk. Kenapa? Bau mulut. Hati-hati. Nah, mereka para syaraif untuk menghilangkan bau mulut, 3 yang mereka jaga. 1, Allahumma shalli ala Muhammad sallallahu alaihi Muhammad, mereka adalah dawamul wudu. Apa? Dawamul wudu. Karena wudu itu kan madmadah, kan ada yang namanya madmadah, berkumur. Nah, berkumur itu membersihkan. Yang kedua, mereka pakai 2 kayu. 2 kayu yang dipakai oleh para syaraif. Yang pertama adalah kayu untuk apa namanya, tanakhad, kayak selilitan nih lo. Apa jenenge? Kayu apa itu? Selilit. Iya, tusuk gigi, titik linggis titik ya. Apa jenenge? Tusuk gigi. Mereka pakai tusuk gigi. Dan yang kedua adalah memakai siwak. Ini resepnya para syaraif. Pertama dawamul wudu, karena wudu itu kan sering wudu, batal wudu, sehingga mulut itu selalu apa namanya, bersih dengan air. Yang kedua, mereka pakai 2 kayu, tusuk gigi, dan yang kedua adalah kayu siwak. Sampean kalau beli ruko Yaman, wah ini yang jual ruko dipotong, nanti ceramah saya ke Bedegeng. Kalau beli ruko Yaman, pasti di ruko Yaman itu di depannya ada tempat untuk naruh siwak, saku untuk siwak. Kenapa? Karena siwak ini kunci mereka agar supaya ketika sampean pakai kayu siwak seperti ini, kuman yang ada di mulut mati. Kalau kuman itu mati, kemudian kita berwudu kumur, ikut dengan air yang keluar, sehingga bau mulut ini selalu segar, selalu segar. Karena manusia itu sering mulutnya itu mingkem. Makanya kata ulama, mulut yang paling bersih itu mulutnya anjing. Kenapa? Karena mulutnya anjing itu yalhath, seperti itu. Jadi udara ini keluar masuk. Sampean kan jo mari ngakan gek burung akan pentol, laken dateng deh apa masuk semaput. Paham ya? Jadi kalau dengarkan kuncinya para syaraif, yang pertama apa? Dawamul wudu, wudu karena ada kumur wudu itu. Yang kedua, pakai 2 kayu. Apa? Tusuk gigi. Karena mereka karena kan yang buat bau itu apa? Sisanya gigi yang apa? Sisanya makanan yang ada di sela-sela gigi itu. Paham ya? Yang kedua apa? Siwak. Yang ketiga adalah kapulaga. Ini rahasianya para syaraif. Apa? Kapulogo jadi wong Jawa. Kata orang Indonesia kapulaga. Canteng itu polaga. Aduh galak miring. Apa? Tahu kapulaga ya? Nah, kapulaga. Itu kapulaga ya, apa cara makannya, Beb? Mereka, kalau saya masih ingat nenek saya itu di kantongnya, bibi saya juga sering di dompet itu pasti nggak lepas dari kapulaga. Mereka kalau mau hadir acara majelis, acara haul, acara pengantin, pasti bawa kapulaga. Kapulaga itu dibuka dikit, di situ kan ada bijinya, kecil-kecil bijinya itu. Nah, itu nggak dimakan semua, ngambil 3 biji ditaruh di mulutnya. Yang 2 disimpan di bawahnya lidah atau di samping gigi. Yang 1 dikeretes, gigit sekali. Tes. 1 kali gigitan untuk 1 biji kapulaga itu menjadikan harum untuk di mulut, sehingga ngomong sama orang bau kapulaga yang keluar. Agak lama lagi, dapat setengah jam, 15 menit, digigit lagi, tes, sehingga kalau sudah apa agak habis, baru gigit yang satunya, ngambil tisu, kemudian yang sudah digigit tadi diambil, dikeluarkan, ditaruh di tisu. Seperti itu. 3 ini resepnya para syaraif yang membuat mereka selalu lisan mereka itu harum. Ini bisa diamalkan. Allahumma shalli ala Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Bapak-bapak juga, nggak harus orang perempuan, orang laki. Ini terlebih-lebih bapak-bapak. Biasanya bapak-bapak ini, aduh, ya bukannya kita kadang habis rokokan, makan pentol, makan ini, nyium istrinya. Akhirnya istrinya semaput sampai besok pagi tidak bangun. Paham ya? Harus bersih. Dengarkan.
Saya sering cerita tapi nggak apa-apa, saya ulang lagi ceritanya. Ada seseorang datang, seorang perempuan datang kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Ini ingat-ingat bapak-bapak. Seorang wanita datang kepada Sayyidina Umar mengatakan bahwasanya, ya Umar, ceraikan aku dengan si dia. Kata Sayyidina Umar, kenapa bu? Nggak mau. Kamu nggak tahu Umar, suamiku jelek, pendek, elek, mambu, lengkap rek. Jelek, elek, endek, kepet. Iki manusia paling sial iki. Duwe bojo apa? Endek, elek, pendek, alkepetu. Akhirnya apa? Sayyidina Umar ini orang berakal, ngomong biasa perempuan itu kalau lagi marah semua yang nggak ada diadakan, dan ditambah-tambahi. Jadi Sayyidina Umar nggak langsung percaya. Apa kata Sayyidina Umar? Atini birrajul, datangkan orang laki itu. Didatangkan si laki. Kemudian kata Sayyidina Umar apa? Faida birrajuli kama qalat. Nggak taunya si orang laki ini persis yang diomongkan sama si perempuan. Ende, ele, apa sih yang pertama? Ele, pendek, mambu, kepet. Al-kepetu. Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Akhirnya apa? Kata Sayyidina Umar, ya ndak salah kau istrinya minta misah, wis elek, kepet, pendek, mambu wodowo sing dawa tadi. Akhirnya apa? Kata Sayyidina Umar, nih bijak. Sayyidina Umar ambilkan uang dari Baitul Mal, bawa dia ke salon. Dibawa ke salon, dibersihkan rambutnya gondrong, diambilkan mesin pemotong rumput tuh, kumisnya ke kanan, ke atas, ke bawah, dikasih sinsu, dibersihkan semua, dikasih minyak wangi, dikasih pewangi ketiak, pewangi ini semuanya. Akhirnya sudah bersih, sudah wangi, mulutnya disemprot celukno pemadam kebakaran, das hilang sauntune. Ketika sudah bersih, didatangkan, si perempuan dipanggil, sini bu, gimana, nggak mau pisahkan aku, mana suami? Nggak tahu, aku nggak mau pokoknya. Keluarkan suaminya. Dikeluarkan suaminya, kemudian ngomong si perempuan, lah apa bu? Lah lek ngene mak elek-elek yo kelam aku mah. Enggak kepet pisan. Artinya apa? Perempuan itu juga menginginkan orang laki yang harum dan bersih. Elek gak apa-apa, tapi kudu bersih. Paham ya? Timbang ganteng tapi kepet. Allahumma shalli ala Muhammad. Tapi yo ojo kasar-kasar, Bu. Mulang, tepak jere Habib kepet kon lho, ya ditapuk kon mbek bojomu. Allahumma shalli ala Muhammad. Sudah Beb, sudah saya omongi suami saya itu masih bau terus mulutnya. Tukokno baygon. Bojomu pas turu manga semprotan. Insya Allah tidur nyenyak suamimu. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Paham ya? Nah, itu kayu siwak. Jadi kayu siwak ini derajatnya ada berapa? Ada 5. Dari segi kayunya ya. Yang pertama adalah kayu apa? Kayu sih. Yang kedua, jaridun nakhl, rantingnya atau pelepah kurma. Ada rantingnya atau pelepahnya kurma itu bisa dibuat bisa dibuat apa namanya? Bisa dibuat seratnya itu dipukul-pukul, kemudian baru disiwakkan. Tapi yang paling afdal memang ini, lebih lembut dan kayunya sering dipakai oleh Nabi. Paham ya? Yang ketiga, udis zaitun, tangkainya kayu zaitun. Dikatakan bahasanya nikmas siwak zaitun
min syajaratin mubarakah tutayyibul fam wa tudhibul. Dikatakan bahwasannya paling bagusnya siwak itu adalah tangkainya kayu zaitun, karena kayu zaitun kata Allah adalah pohon yang penuh keberkahan. Jadi itu yang kedua. Yang pertama kayu siwak, yang kedua apa, tangkainya kurma, yang ketiga apa, kayu pohon zaitun. Yang keempat, semua kayu yang ada baunya. Ini derajat yang keempat. Semua kayu yang ada baunya kecuali illa raihan. Apa raihan itu? Kemangi, masuk kemangi apa Zat? Raihan itu kalau yang saya tahu di Yaman persis kayak kemangi tapi agak lain dikit, persis. Ya kayak gini gitu. Iki kayu apa iki? Apa? Wangi ya, wangi. Hah? Iki loh. Wangi ndak? Ono sing ngomong wangi, ono sing ngomong kon tak tapuki lho kon kok. Apa sing mirip-mirip kemangi ku apa? Iki. Kemangi ku ono pohone. Ya anggaplah kemangi. Kalau di Tarim kemangi itu enggak dimakan. Kalau di sini kan dimakan sama apa? Lalapan. Iya aku ndelok lalapan yuk kemangi. Dengarkan, kalau di kota Tarim kemangi nggak dipangan, tapi nggak tahu ya apa jenis kemanginya lain. Kayaknya sih agak lain dengan kita. Lebih ekstrim kemanginya di sana. Kemangi itu kalau di Tarim diarit, dia Pak No, diarit, digonang, dibawa ke kuburan, ditaruh di apa namanya, di atasnya kuburannya orang tuanya. Makanya sampean kalau kelihatan video di kota Tarim ada di makam Zambal itu ada daun, itu adalah daun kemangi. Tapi kemanginya agak lain, lebih gak wangi nih, gak kok gini. Nah kata ulama boleh, yang derajat yang keempat adalah semua kayu yang harum. Kayu yang harum boleh dipakai kecuali kayu kemangi. Kenapa? Karena sebagian mengatakan bahwasanya orang kalau pakai kayu kemangi dibuat itu bisa menyebabkan judam. Judam iku apa? Lepra. Iya, lepra. Sing kulitnya ngitem, habis merah, ngitem terus rontok. Lepra ya, lepra. Nah, itu bisa menyebabkan lepra kalau make kayu kemangi. Makanya di sana itu kemangi tidak dimakan. Lek sampean kan kebal-kebal, apa sing dipangan pikon? Hah? Maronggi, abu kelentang, kakan kelentang. Sabrang bohong kates. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, derajat yang kelima apa? Semua kayu, apapun kayu. Pring beb, maki yo kayu apa, pokoknya kayu itu derajat yang kelima. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, kalau dari segi Allahumma shalli itu kan dari dari segi pemakaiannya, dari segi cara pemakaiannya itu ya apa? Dengarkan. Allahumma shalli Muhammad. Tadi dari segi nilai kayunya, kayu siwak, tangkainya kurma, kemudian kayu zaitun, semua kayu yang wangi selain kemangi, yang kelima semua kayu. Dari segi pemakaiannya, itu sing kering apa sing basah yang dipakai. Dengarkan. Derajatnya itu ada 5. Dengarkan, ngaji nggih. Nah, kayu siwak ini yang bagus, yang pertama adalah kayu siwak yang dibasahi dengan air. Ini dibasahi dengan air. Kan dibasahi sama air. Kalau baru nggih dilupno. Nah, ya kayak dibasahi dengan air. Ini yang pertama. Yang kedua, dibasahi dengan air bunga. Air bunga. Dikasih air bunga. Lembe coklat ya apa, Beb? Ya ojo rek kon ndak siwakan air. Paham ya? Dengan air bunga. Yang ketiga, dibasahi dengan apa? Dibasahi dengan ludah. Sebelum dipakai Rasulullah SAW itu
Sayyidatuna Aisyah pernah mengatakan, demi Allah aku sangat gembira. Kenapa? Terakhir kali yang masuk ke perut Rasulullah adalah ludahku yang bercampur dengan ludahnya. Jadi Rasulullah ketika sakit akan meninggal dunia, itu Rasulullah SAW saudaranya Sayyidatuna Aisyah masuk megang kayu siwak baru. Rasulullah sakit ngomong ke Aisyah dengan isyarat mata, mengisyaratkan bahwasanya aku ingin siwak itu. Dimintakan oleh Siti Aisyah, diambilkan siwak, digosokkan. Rasulullah agak kaget. Kenapa? Masih kasar. Rasulullah mengisyaratkan supaya untuk dihaluskan, sehingga kata Siti Aisyah, aku ambil itu kayu siwak, aku bersihkan, kemudian aku gigit-gigit dengan ludahku sehingga lunak, kemudian dipakai oleh Nabi, sehingga akhir aku berjumpa dengan Nabi pada saat itu ludahku bercampur dengan ludah Nabi, kemudian Nabi meninggal dunia. Dan siwak ini dipakai Bu, Nabi make. Siti Fatimah perempuan pakai kayu siwak. Pernah ini loh romantisnya Sayyidina Ali dengan Sayyidatuna Fatimah. Ketika ngelihat Siti Fatimah mau sholat pakai kayu siwak, Sayyidina Ali setelah wudhu masuk ngelihat kayu siwak dipakai di bibirnya Sayyidatuna Fatimah, Sayyidina Ali melantunkan bait syair mengatakan bahasanya, hadaita ya'udal araki bisagriha, alangkah untungnya kamu siwak bisa menyentuh bibir istriku. Makhifta yaudal araki aroka, apa kamu nggak takut kayu siwak aku ngelihat kamu loh nyentuh bibirnya istriku. Lau kunta min ahlil gitali qataltuk, siwak kalau kamu bisa diajak berkelahi siwak, aku pasti akan berkelahi sampai membunuhmu. Mafaza minni ya siwaku siwaka, hai siwak nggak ada yang selamat bisa menyentuh bibir istriku melainkan kamu wahai siwak. Ini pujian Sayyidina Ali dengan rayuan Sayyidina Ali. Sayyidatuna Fatimah malu. Romantis, paham ya? On bonjo, kasar kebinin. Harus romantis. Allahumma shalli ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Paham ya? Jadi itu. Dan juga kapan disunahkannya siwak ini? Yang paling penting itu kapan? Siwak ini sangat ditekankan di 4 keadaan. 4 keadaan ini ditekankan untuk bersiwak. Ditekankan untuk bersiwak. Allahumma shalli ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Supaya nggak lupa tadi apa? Untuk pemakaian siwaknya kering atau basah, yang pertama dibasahi dengan air Bu. Kemudian yang ketiga dengan yang keempat yang penting basah. Yang terakhir derajat paling rendah adalah siwak yang kering. Ini paling rendahnya derajatnya. Dibasahi dengan air bunga, dengan ludah. Yang penting siwak yang basah. Beli siwak yang basah, atau yang terakhir yaitu siwak yang kering. Nggak apa-apa. Paham ya? Nah, kapan Beb sangat ditekankan pakai siwak ini kapan? Bersiwak itu sangat ditekankan di 4 keadaan. 1, ketika mau sholat. 2, ketika wudhu. Ketika wudhu pakai siwak. Yang keempat, indal istiqat minan naum, ketika bangun tidur. Yang keberapa? Yang ketiga tadi ya. Yang ketiga, ketika bangun dari tidur. Yang keempat, inda taghayyurul fam, ketika mulut sudah mulai agak berubah baunya, maka kita disunnahkan, sangat ditekankan untuk bersiwak. Megangnya ya apa Beb? Megangnya siwak ini, dengarkan. Megangnya siwak itu gampang, gini. Jari kelingking dan jari jempol di bawah. Telunjuk, tengah, manis ada di atas. Yang manis selalu di atas. Yang manis selalu di atas. Nah, gini. Nyegangnya gini. Nah, ini ya. Nah, ini. Jadi jempolnya megang gini. Nah, jari kelingking di bawah, jari manis
dahulukan yang manis kalau di atas, yang tengah, kemudian jari telunjuk. Jadi gini, siwaknya gini, siwakan itu gini. Yang tiga ini kuat sudah. Nah, jadi jempol sama manis di bawah, telunjuk tengah dan manis di atas. Ini cara megangnya. Sampai sebagian ulama mengatakan makruh kalau megangnya gini, siwakan gini, makruh gini. Paham ya? Cara makainya gimana, Beb? Cara makainya itu dimulai dari sebelah kanan. Kanan atas, kiri bawah. Kiri atas, kanan bawah. Kayak angka 8. Paham ya? Gini, seret, 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 seret. Paham ya? Ini untuk gigi. Gini, dari atas ke atas kanan, bawah, kiri bawah, atas kiri, bawah kanan. Kayak angka 8. Kalau lidah memanjang, juga atah. Ini cara makainya siwak. Paham ya? Cara makainya siwak. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Apa Beb istimewanya pakai siwak ini? Ayo, catat. Allahumma shalli ala Muhammad. Istimewanya pakai siwak itu banyak. Sampai ulama menghitung, ada yang mengatakan bahasanya sampai ke 70 faedahnya. Ada yang bilang 70, ada yang bilang lebih. Kita sebutkan sebagian. Di antaranya, siwak ini membuat orang itu lebih cetho lek ngomong. Apa cetho itu? Nah, lebih apa? Lancar berbicara. Jadi kalau lek duwe anak gak iso ngomong, ya siwakan. Pakai siwak ini melancarkan untuk berbicara. Menguatkan hafalan. Hampir sering lali, kalau sering lupa sering pakai siwak. Ini manfaatnya siwak kayak melupa mengingat selain mantan. Ini. Yang ke berapa? Yahudul basar, menguatkan pandangan. Orang kalau pakai siwak matanya itu seperti mata elang. Mata elang kuat pakai siwak, menguatkan pandangan. Terus wa yusahhilun niza, ketika meninggal dunia kalau orang sering pakai siwak mudah untuk rohnya itu dicabut. Yudha'iful ajr, melipat gandakan pahala. Yubti'us syaiba, memperlambat tumbuhnya rambut putih. Rambut putih itu jadi lambat kalau pakai siwak ini. Wa yutayyibu raihatal fam, membuat mulut itu rasanya harum, mengharumkan mulut. Wa yuzilul galah wa sufratil asnan, menghilangkan karang gigi dan juga kuningnya gigi. Karangnya gigi dan kuningnya gigi bisa hilang gara-gara siwak. Allahumma shalli ala Muhammad. Wa yasuddul latha, memperkuat gusi. Gusi ini bisa kuat kalau pakai siwak. Allahumma shalli ala Muhammad. Wa yurdir rabb, membuat Allah ridho. Wa yubayyit asnan, memutihkan gigi. Wa yudhibus suda, menghilangkan daripada pusing. Orang kalau pusing sering pakai siwak. Wa yusahhil ma'idah wa yugawwiha, lambung bisa jadi kuat. Lambung bisa, orang kalau kena lambung sering pakai siwak. Karena kayu siwak itu kan ada campurannya, kemudian ditelan. Makanya orang kalau bangun tidur kumur jangan dibuang. Bahkan kata dokter, bangun tidur air kumur itu
langsung ditelan. Kenapa? Itu adalah ada enzim yang bisa membantu untuk menjaga lambung. Apalagi kalau bangun tidur pakai siwak kemudian kumur, kemudian ditelan airnya. Itu bisa memperbagus lambung. Paham ya? Lambung. Karena lambung ini kerjanya keras, Bu. Pedas, asam, asin masuk semua. Colok rekor gigi masuk penyonok bi colok. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, dikatakan juga yutahhirul qalb, membuat hati bersih. Dan dikatakan a'dhamuha, yang paling agung dari siwak apa? Yudzakiru syahada indal maut, bisa mengingat kalimat syahadat ketika mau meninggal. Nah, ketika sakaratul maut, dengan pakai siwak ini bisa memudahkan untuk mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahumma shalli ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Apakah pakai siwak ini selalu dapat pahala? Pakai siwak ini? Enggak. Pakai siwak ini enggak selalu dapat pahala. Kalau enggak pakai niat. Kalau pakai niat, teman, contoh. Pakai siwak, enggak pakai niat, tapi dapat pahala. Kapan? Kalau waktu ibadah. Sampean mau sholat, enggak usah niat sudah. Kalau ngambil siwak, ya jelas mau niat siwakan. Pakai siwak ini, kapan dapat pahala enggak pakai niat? Enggak pakai niat dapat pahala kalau waktu ibadah. Sampean mau sholat, Allahu Akbar. Nah, walaupun enggak niat dapat pahala. Wudu, walaupun enggak niat dapat pahala. Tapi kalau enggak pakai, kalau bukan di ibadah, duduk pengajian, dan ini enggak bagus, terlalu sering gigit siwak, jelek. Kempro apa? Ro kempro apa? Kempro itu apa? Hah? Santri iki biasa jijik wong delok jijik. Jadi apa namanya, kalau selain ibadah pakai siwak harus niat. Ke majelis, mau masuk majelis, bismillahirrahmanirrahim, niat siwakan. Mau ke masjid, mau baca kitab. Kadang baca kitab gak oleh pahala, karena bukan ibadah dan tidak diniati. Paham ya? Allahumma shalli ala Muhammad. Dengarkan sebagai penutup, dengarkan, Bu, ini kayunya Rasulullah. Kata Habib Umar apa? Ni'ma gudwa huwa, sebaik-baik contoh itu adalah Nabi Muhammad. Syabihu, kata Habib Umar, syabihu, serupai nabimu. Tabi'u, ikuti dia. Pesannya Habib Umar dua, serupai nabi dan ikuti nabi. Apa yang kita dapatkan? Kata Habib Umar, khalli bainak wa bainahu rawabit, supaya kamu dan nabimu punya hubungan. Kalau sudah punya hubungan, apa yang kamu dapat? Misan tashufuhu fil qiyamah, agar kamu bisa melihatnya di hari kiamat. Misan tarid ala haudihi yaumat taumah, supaya kamu bisa datang, bisa diundang ke telagannya Nabi di hari kiamat. Yang ketiga, misan tashrab min haudihil maurud, supaya kamu bisa meminum dari air telaganya. Jadi kata Habib Umar apa? Buat jalinan hubungan kamu dengan Nabi. Ya apa cara buatnya? Dua, syabihu, serupai Nabi. Yang kedua apa? Tabi'u, ikuti Nabi. Apa yang kamu dapat? Tasyufu yaumul qiyamah, kau akan melihatnya di hari kiamat. Terus tarid ala haudi yaumut taumah, kamu akan diundang untuk di telaganya. Terus tashrab min haudihil maurud, kamu akan meminum dari telaganya. Paham ya? Allahumma shalli ala Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Banyak orang yang tanya, Habib, bagaimana cara kuat untuk mimpi Nabi? Catat, amalan ini mau masuk bulan Rabiul Awal. Amalkan ini, masuk bulan Rabiul Awal, pasti kamu mimpi Nabi. Masuk amin to, amal no dhisik. Allahumma shalli ala Muhammad. Ada 6. 6 ini pilih, amalkan. Ini 6 paling kuat untuk apa namanya? Mengundang Nabi dalam mimpi kita. Yang pertama, kathratus salat wassalam alaih, perbanyak solawat kepada beliau. Perbanyak solawat. Solawat apa?
sering saya katakan, sholawat nggak ada yang bagus kalau nggak dibaca. Jadi sholawat yang bagus cuma satu, apa? Yang dibaca. Yang kedua, kalau kamu pengen mimpi Nabi, ar-rahma bi ummati, yang punya rahmat sama tetangga, sama manusia, itu umat Nabi. Rahmati dia karena Nabi. Maka kamu ini paling kuat untuk kamu dimimpiin Nabi, karena Nabi itu paling susah kalau ada umatnya yang menderita. Kamu bantu tetangga, kamu bantu fakir miskin, itu penyebab kuat untuk dimimpiin Nabi. Ada orang Yahudi meninggal di masa Nabi, nangis Nabi. Kata sahabat, ya Rasulullah, itu orang Yahudi, kenapa kamu nangis? Apa kata Rasulullah? Nafsun aflatat aliyah, satu jiwa lepas dari genggamanku, belum dapat hidayahku, sudah mati dulu. Jadi kalau kita menjadi rahmat kepada umatnya Nabi, itu penyebab kuat untuk mendapatkan daripada mimpi Nabi. Yang ketiga, nasyr dakwatuh, menyebarkan dakwanya Nabi, masuk dalam bagian dakwah. Jadi kepanitiaan, nolongi ada pengajian, semua acara ini yang membuat suksesnya itu namanya dakwah, bukan cuma yang ceramah. Oh, saya kan coba bisa ceramah, masa bisa saya suruh masang lampu ini? Kalau kan nggak ada yang masang lampu, nggak ada yang masang pentas, siapa yang mau ceramah? Siapa yang mau dengarkan? Nggak ada salon. Nah, semua terlaksananya acara ini, Anda ikut andil, itu berarti Anda telah membantu tersebarnya daripada dakwah Nabi, itu penyebab kuat untuk mimpi Nabi. Yang keempat, yang keberapa? Yang keempat, betul, berarti 5. Yang keempat, apa yang keempat? Nagra siratuh, yang sering baca sejarah Nabi. Ini sudah Maulid dia ulama ini dihafalkan sama artinya, cukup, insya Allah akan didatangi oleh Nabi. Dan yang terakhir, yang kelima, bukan 6 berarti 5. Apa yang kelima? Yaitu adalah menghayalkan Nabi atau menerapkan Nabi, menerapkan sunnah Nabi di rumah kita. Menerapkan dan menghayalkan Nabi di rumah kita. Contoh, kita mau pakai siwak, hayalkan bahwasanya kamu ini adalah kamu sedang memakai kayu yang dicintai oleh kekasihmu. Mau masuk kamar mandi, hayalkan bagaimana Nabi itu masuk ke kamar mandi. Kamu mau tidur, hayalkan Nabi di tempat tidur kamu, bagaimana Nabi kalau tidur. Kamu mau makan, hayalkan Nabi ketika kamu makan. Ketika kamu sering menghayalkan Nabi di rumah kamu, maka apa? Maka kamu akan dimimpi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Nabi akan hadir di dalam mimpi kamu. Jadi 5 ya, 5 ini kalau ingin cara paling kuat untuk mimpi Nabi, memperbanyak sholawat, rahmat kepada umatnya, ikut andil dalam menyebarkan dakwah Nabi. Yang keempat, sering membaca sejarah Nabi. Yang kelima, menghayalkan Nabi di setiap aktivitas kita. Dengan 5 ini, maka kamu akan diberikan kemuliaan untuk mimpi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan barakah. Ya Allah bitaufiq, hatan nufik, wa nalhaqil fariq. Amin Allahumma amin.